kita hari ini akan bersama-sama merenungkan tentang satu hal, ya, bagaimana kita hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Living in the God's will. Saya ambil nats dari Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mari kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan adalah hal yang sangat penting. Alkitab berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya pernah sampaikan dalam satu khotbah saya bahwa orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan di hadapan Tuhan itu seperti halnya orang yang bodoh, saudara. Ya, karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia tidak bisa menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi seseorang boleh punya IQ yang tinggi, apakah superior, apakah jenius, gelarnya boleh banyak, saudara. Tetapi ukuran bodoh dan pintar seseorang di hadapan Tuhan itu adalah ini, ya. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, Alkitab katakan kita mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita, lalu melibatkan Allah untuk menyertai hidup kita, ya. Kita perlu melibatkan Dia. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, saudaraku. Bagi kita adalah hal yang penting untuk kita mengerti kehendak Tuhan agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Katakan amin. Bahaya kalau seseorang mengerti kehendak Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya, contoh seperti Yunus disuruh sama Tuhan ke Niniwe, dia malah ke Tarsis. Meskipun akhirnya ia juga ditelan oleh ikan besar dan ujung-ujungnya kembali ke Niniwe. Perhatikan slide berikut ini, saudaraku. Tuhan ingin agar kita mengerti kehendaknya. Ya, berarti Tuhan tidak membuat sesuatu yang sulit agar kita bisa mengerti kehendaknya. Amin, saudaraku. Ya, seperti kalau orang tua ngomong kepada anaknya, ya, orang tua akan berusaha supaya anaknya itu ngerti, ya, supaya anaknya itu tahu. Nggak dibuat susah, tetapi ya dibuat gampang supaya anaknya itu nangkep, saudaraku. Orang yang mau melakukan kehendak Tuhan akan mengetahui kehendaknya. Akan mengetahui kehendaknya. Ada niat, ada kesungguhan, ada komitmen di sana, ya. Tuhan akan tunjukkan kehendaknya. Saya pernah ingat, yang pertama adalah ketetapan Tuhan, ya. Sesuatu yang mutlak pasti terjadi karena Tuhan kita Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menetapkan, kita tidak bisa lakukan apa-apa, ya. Itu adalah ketetapan Tuhan. Seperti halnya kita mungkin saudara saya, kita lahir di sebuah keluarga. Dari sebuah keluarga, apakah Anda sebagai seorang laki-laki atau perempuan lahir dari suku, apakah suku Jawa, apakah suku Batak ataupun Ambon, apakah dari keturunan Chinese, gitu kan. Tuhan yang punya kedaulatan, punya ketetapan, dan itu baik, kita harus bersyukur, ya. Tapi yang kedua adalah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu sifatnya relatif, bisa terjadi, bisa tidak. Bukan hanya karena kedaulatan Allah, tetapi juga melibatkan tanggung jawab manusia. Karena ingat, manusia punya free will atau kehendak bebas, ya. Jadi keinginan Tuhan tidak terjadi kalau kita tidak mengerti dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Apa kehendak Tuhan bagi kita?
Mari kita perhatikan, saya akan bahas keempat hal ini ya. Saya berdoa supaya kita semua menangkap dengan baik. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Yang pertama, agar kita diselamatkan ya. Agar kita diselamatkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi perhatikan, ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, saudara, ayat ini adalah jawaban yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang kadang mengejek dan berkata, ya, mana janji kedatangan Tuhan? Katanya Tuhan mau datang, katanya Tuhan mau jemput, tapi kok belum datang-datang, Yesus kok belum datang-datang? Jawabannya adalah di ayat ini, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita semua yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya, mereka pikir Tuhan itu terlambat, ya. Tetapi jawaban dari Petrus ini berkata, bukan terlambat, tetapi Tuhan itu sabar. Beda antara terlambat dengan sabar, saudaraku. Karena hati Tuhan tidak mau ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang boleh diselamatkan. Ya, inilah isi hati Tuhan. Tuhan menghendaki, ya, bahasa aslinya dikatakan baulomai, ya, tidak ada di PowerPoint. Anda kalau mau catat boleh catat gitu ya. Kata menghendaki atau baulomai ini adalah kehendak yang lahir dari keinginan yang dalam, ya, satu rencana yang disengaja. Kehendak Tuhan itu bukan rahasia. Dia mau kita semua diselamatkan. Nah, saudara, ini relate dengan beberapa ayat dalam Alkitab, ayat-ayat yang lain. 1 Timotius 2 ayat yang keempat, ya, Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yehezkiel 33 ayat 11, demi aku yang hidup, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari hal ini kita mengerti, saudaraku, bahwa neraka itu bukan idenya Tuhan, ya. Tapi neraka itu adalah pilihan manusia yang menolak uluran tangan Tuhan. Tuhan sudah bayar harganya dengan harga tertinggi, yaitu anaknya sendiri. Dia rela memberikan Yesus. Tidak mungkin Tuhan itu pelit ketika memberikan keselamatan, saudaraku. Tetapi syaratnya harus jelas, ya. Keselamatan itu bagi semua orang. Tuhan mau semua orang diselamatkan, tetapi harus ada syarat yang jelas. Dua hal yang penting tentang keselamatan ini. Yang pertama adalah berbalik, ya, dan yang kedua adalah bertobat. Tuhan mau kita semua selamat, tetapi kenyataannya tidak semua manusia akan selamat. Kenapa? Ya karena Tuhan kasih free will, dan tidak semua manusia itu meresponi kemurahan Tuhan ini, ya. Kata berbalik, koreo, ya, choreo, ya, artinya pindah tempat, putar arah. Bertobat, kita sering dengar metanoia, artinya berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Saudara, karena itu dalam Kisah 3 ayat 19 dikatakan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dari ayat ini ada dua sisi. Tuhan mau, tetapi manusia perlu meresponi dengan benar. Ya, kalau saya boleh memberikan satu gambaran atau sebuah analogi, ya, saudaraku, Tuhan sudah sediakan sekoci untuk keselamatan kita. Kalau Anda ingat, pernah ada satu kisah tragedi, yaitu kapal Titanic yang akan tenggelam, saudara. Tuhan itu sudah sediakan sekoci, ya. Sekocinya itu cuma satu, yaitu salib Yesus. Dia
tidak mau ada yang tenggelam. Tapi orang yang mau selamat, dia harus lompat ke sekoci itu. Ya, kalau dia tetap di kapal, dia nggak akan selamat, saudaraku. Dia akan tenggelam bersama dengan kapal itu. Ya. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita, yaitu hidup kudus. Katakan hidup kudus, saudaraku. Sekali lagi di tempat masing-masing katakan hidup kudus. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4 ayat yang ketiga, Bapak Ibu kalau bisa melihat dengan jelas, mari kita baca ayat ini. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. 2-3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, Tuhan menyatakan bagi kita, aku ingin engkau hidup kudus. Itulah kehendak Allah bagi kita, saudaraku. Ya, saudara, jemaat yang dikasihi, kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita mendengar tadi 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 tadi, ya, pada poin yang pertama tadi, saudaraku, 2 Petrus 3 ayat ke-9 katakan kehendak Tuhan agar kita selamat. Tapi di 1 Tesalonika 4 ayat 3 ini berkata, setelah selamat, kehendak Tuhan selanjutnya adalah apa, saudara? Hidup. Ayo katakan sama-sama 2-3, hidup kudus, ya. Jadi selamat, lalu yang kedua hidup kudus. Selamat itu pintu masuk, dan hidup kudus itu adalah cara hidup kita setelah kita terima keselamatan, setelah kita masuk ke pintu itu, ya. Kalau berkata tentang satu kata yaitu kudus, itu adalah kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar, saudaraku. Ya, Paulus dalam suratnya langsung to the point berkata, inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Kata pengudusan dalam bahasa aslinya dikatakan hagiasmos. Artinya gini, hagiasmos itu proses jadi kudus, dipisahkan buat Tuhan. Saudara, apakah kita sadar kalau kita ini dipisahkan buat Tuhan? Kudus itu bukan pilihan, kudus itu kehendak Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Sama seperti kehendak Tuhan kita diselamatkan, demikian juga berbicara tentang kekudusan. Karena itu dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Satu warning keras, ya, bagi kita umatnya. Kejarlah kekudusan. Baca sama-sama yuk. 2-3. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, saudara, sorga itu bukan tempat, ya, bukan untuk orang-orang Kristen KTP, saudara. Tapi sorga itu untuk orang-orang yang hidup kudus. Dan kita bersyukur kalau melalui darah Yesus yang sudah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-10, ya. Tugas kita sekarang adalah kita hidup sesuai dengan status baru yang Tuhan berikan. Kalau katakan kita ada seseorang diangkat anak menjadi anak raja, ya. Lalu status orang itu, kalau kita misalnya diangkat menjadi anak raja, maka kita statusnya berubah, ya, dari rakyat biasa menjadi anak raja atau anak presiden, ya. Tapi bayangkan kalau orang yang diangkat menjadi anak raja itu kelakuannya masih tidak baik, ya, masih maling, masih nyopet, gitu kan. Anda bisa bayangkan itu satu gambarannya seperti itu, saudara. Status itu diberikan gratis, tapi kelakuan itu harus dilatih. Itulah kekudusan, saudara. Dan tadi dikatakan apa, saudara? Musuh dari kekudusan itu apa, saudaraku? Ya, kehendak Allah yaitu pengudusanmu, yaitu supaya apa? Kamu menjauhi percabulan, ya.
Jadi musuh kekudusan Paulus katakan adalah percabulan. Paulus langsung kasih contoh konkret ya, supaya kita menjauhi percabulan. Kata percabulan itu adalah porneia, yaitu semua dosa seksual di luar nikah. Jadi pada zaman Tesalonika dan zaman now ya, zaman media sosial sekarang itu mirip-mirip sama saudaraku, yaitu godaan seksual itu terjadi di mana-mana. Kenapa Tuhan sorot tentang percabulan ini saudaraku? Ada beberapa alasan ya. Karena dosa seks itu kita lakukan di tubuh kita sendiri ya, ke tubuh kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 18. Paulus berkata, setiap dosa lain dilakukan di luar tubuh, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Padahal 1 Korintus 6 ayat 19-nya, tubuh kita adalah bait, sama-sama yuk, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Lalu selanjutnya kenapa? Karena dosa seks itu menghancurkan masa depan. Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Ia memusnahkan diri. Betapa banyaknya rumah tangga hancur, reputasi hancur, pelayanan itu berhenti karena orang melakukan dosa yang satu ini. Dan zaman sekarang itu makin viral ya saudara. Kalau Anda punya IG atau TikTok ya, sekarang kalau ada seorang suami atau istri ketahuan selingkuh, lalu dipergoki oleh pasangan sahnya, itu dipergoki itu sambil di video, lalu dimasukkan ke sosial media. Ya, orang sudah nggak malu-malu, dan bagi mereka melakukan hal seperti itu merupakan sanksi sosial bagi orang-orang yang melakukannya. Ya. Dan alasan yang ketiga, kenapa Tuhan soroti tentang percabulan ini, ya, karena dosa seks itu paling gampang disembunyikan. Ya, ada orang yang punya simpanan di luar kota. Ya, kalau punya simpanan tanah, rumah ya bagus ya, puji Tuhan ya, saudara punya aset gitu ya. Tapi kalau punya simpanan pil, pria atau wanita lain lah itu yang berdosa. Dosa ini bisa lewat HP. Dosa ini bisa lewat pikiran. Ya. Ada orang yang chat-chat mesra dengan orang-orang yang bukan pasangannya. Nah, ini sudah mulai menjurus ke sana, saudaraku. Ya. Tetapi Mazmur 32 ayat yang Mazmur 139 ayat yang kedua berkata, Tuhan itu lihat semuanya itu. Ya. Dan kata menjauhi, ya, kata menjauhi atau apekchestai, ya, artinya gini, kata menjauhi, percabulan menjauhi itu artinya lari, menghindar sejauh mungkin. Contoh seperti di Perjanjian Lama ketika Yusuf digoda oleh tante Potifar, saudara. Dia tidak debat, dia nggak macam-macam, tapi dia lari tinggalkan itu. Kejadian 39 ayat 12. Ya. Saudara, kekudusan itu tidak dilawan dengan kekuatan, tetapi kekudusan itu dimenangkan dengan hati, ya. Dosa percabulan tidak dilawan dengan kekuatan, tetapi kekudusan itu dimenangkan dengan hati, dengan kita berlari menjauhi dosa itu. Karena itu, mari buat kita yang hidup pada zaman now ini, ayat ini tetap relevan, saudaraku. Ya, hati-hati dengan tampilan-tampilan yang tidak senonoh, film-film porno. Ya, tadi saya bilang chat-chat mesra dengan orang lain yang bukan pasangannya. Ya, lalu selingkuh hati. Ya, pacaran kebablasan. Anak-anak muda, perhatikan ini. Hati-hati, ya. Konten-konten di sosial media yang sekarang itu marak dan menjadi biasa. Apa saudara? Pakai pakaian yang kurang bahan, ya, ngerti Anda maksudnya, pakaian kurang bahan,
lalu nari-nari di sosial media, ya, sengaja pamer-pamer tubuh. Itu kalau lewat di beranda kita nggak sadar, biasa karena sudah banyak yang seperti itu. Tetapi Tuhan ingatkan bagi kita, ya, hati-hati, jauhilah percabulan, ya. Kalau perlu konten-konten yang seperti itu, akun-akun seperti itu, kita harus, apa yang harus kita lakukan, harus di-unfollow, kalau perlu di-block, dihapus, diputus. Itulah yang Tuhan katakan jauhi, itu seperti itu. Jangan kita masih nutup mata tapi masih ngintip-ngintip gitu, saudara, ya. Tapi katakan jauhi, tinggalkan itu, ya. Kudus itu bukan sekedar jangan ini, jangan itu, tetapi dengan baik-baik definisinya. Hidup kudus itu artinya gini, buat siapa aku hidup? Untuk siapa kita hidup, saudara? Untuk siapa saudara hidup? Kita hidup untuk Tuhan. 1 Petrus 1, 15-16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus, bahasa aslinya kados, ya, dipisahkan, beda, dikhususkan. Sama seperti perabotan, dikatakan Paulus memberikan analogi, ada perabot untuk hal biasa, tapi ada yang dipakai untuk perkara-perkara mulia. Ada sendok di rumah dipakai untuk makan, sendok garpu untuk makan minum. Tetapi ada sendok di laboratorium juga yang digunakan untuk keperluan lab, juga sarana operasi. Sama-sama sendok tetapi kegunaannya berbeda. Yang satu dipakai untuk hal biasa, yang satu dipakai untuk hal-hal yang khusus, ya. Jadi sekali lagi, standar kekudusan kita itu, ya, bukan kata Pak Pendeta atau Pak Gembala, tetapi standar kekudusan kita adalah apakah yang aku lihat, apakah yang aku lakukan, apakah yang aku dengar ini pantas buat Tuhan yang kudus yang tinggal di dalam tubuhku, yang tinggal dalam hidupku ini, pantas enggak? Ya, bahkan kalau kita tarik lebih panjang lagi, Paulus juga menjabarkan tentang hal makanan, hal minuman, ya. Jika engkau lakukan sesuatu itu untuk kemuliaan Allah. Apa yang kita makan, apakah kita memuliakan Allah? Ya, ada orang yang terikat dengan rokok, dia diingatkan, hati-hati loh, jangan ngerokok. Ngerokok itu mengganggu kesehatanmu, ya. Kalau rokok itu, sekali kamu ngerokok itu mengurangi umurmu itu 4 menit satu batang, ya. Tetapi kalau seseorang itu hidup dengan sukacita, itu menambah umur itu 5 menit katanya. Tapi orang yang terikat dengan rokok, dia menjawab gini, ya nggak apa-apalah, berarti aku merokok sambil tertawa, sambil bersukacita, kan masih badi 1 menit katanya. Nah, itu orang yang punya kebiasaan merokok itu, ya, dengan segala hal itu banyak alasan, ya. Sekarang apa bedanya kalau orang yang nggak bisa jaga pola makan, ya? Kenapa hanya rokok yang disinggung terus? Ya sama, orang yang rakus, orang yang nggak bisa menjaga diri, orang yang kalau makan apa-apa itu kebablasan, ya, sudah tahu kolesterolnya tinggi, makannya yang kolesterol, sudah tahu kalau misalnya tubuhnya itu nggak tahan dengan satu makanan tertentu, ya, atau tensinya nggak aman, makannya sate kambing, sisan tambahi buah durian. Nah, saudara harus hati-hati, ya. Ingat, itulah hidup kudus, ya. Kita dikuduskan bukan supaya Tuhan sayang sama kita, tapi dengar, saudara dikuduskan karena Tuhan sudah sayang saudara. Dan kekudusan itu adalah ucapan terima kasih kita buat salib yang telah menebus kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Yang mengerti lambaikan tangan, puji Tuhan.
Yang ketiga, kehendak Tuhan. Wah, waktunya cepat ya. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, tadi yang poin kedua berkata kalau Tuhan menghendaki kita hidup kudus, tapi pada bagian ini ya, ayat ini menyatakan bagi kita bahwa tujuan akhir hidup orang percaya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Jadi saudara ingat, keselamatan itu bukan titik akhir. Menerima keselamatan di dalam Tuhan itu adalah titik awal untuk kita dibentuk menjadi seperti Yesus. Katakan amin, saudaraku. Ya, itu tujuan Tuhan bagi kita, saudaraku. Tujuan Bapa bagi kita, ya, ditentukan dari semula, prorizo, artinya sudah digariskan, dirancang sejak awal. Ya, dahsyat gak, saudara? Kita, saya, saudara, sudah digariskan, ditentukan, dirancang sejak awal, saudaraku. Sebelum kita lahir, Bapa sudah merancang hidup kita untuk satu hal, yaitu serupa dengan Yesus. Ya, satu bentuk, satu karakter dengan Yesus. Ya, serupa dengan gambaran anaknya, sumorpostes eikonos, ya, serupa dengan Yesus. Bukan berarti kita menjadi Yesus kecil yang punya kuasa dan akhirnya melakukan mujizat semau kita, sesuka hati kita. Gambarannya tidak demikian, tetapi kita itu punya hati, pikiran, respon, dan kasih seperti Yesus, saudara. Ya, saudara, dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan semua kita harus mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tahukah saudara bahwa sorga itu tidak berisi orang-orang baik, tetapi sorga itu adalah kumpulan dari orang-orang yang serupa dengan Kristus. Siapa di sini yang berkomitmen dan hidup serupa dengan Kristus? Lambaikan tangan, puji Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua setia sampai akhir ya, saudaraku ya. Ya, kita mau sungguh-sungguh terus dibentuk menjadi seperti Yesus. Kalau kita renungkan gini, saudara, karakter Kristus itu seperti apa sih? Ya, ada beberapa catatan saya. 4 ciri atau orang yang hidup dengan karakter Kristus. Yohanes 5 ayat 30 ya. Dia taat total kepada Bapa, ada satu totalitas. Ya. Jadi ketika ada tawaran untuk jujur tapi rugi, tapi bohong tapi untung, tapi karakter Kristus dia akan memilih tetap taat walaupun rugi. Ya. Ini karakter Kristus. Lalu selanjutnya adalah kasih yang berkorban. Yohanes 13 ayat 34 ya. Seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya, bahkan membasuh kaki Yudas yang berkhianat kepadanya ya. Tetapi Yesus tetap membasuhnya. Itulah kasih yang berkorban. Kasih Kristus itu bukan kasih yang balas budi, saudara, tapi kasih Kristus itu adalah kasih yang berinisiatif, melakukan terlebih dahulu, bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ya, setiap hari kita harus punya daftar siapa orang-orang yang perlu kita ampuni kalau ada sesuatu yang mengganggu dalam hati kita. Ya, jangan sampai kita menyimpan ganjelan dalam hidup kita. Lalu karakter Kristus, cirinya yang ketiga, yang selanjutnya adalah rendah hati dan melayani. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Tahu ya? Kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Karakter Kristus itu tidak rebutan kursi di depan, tetapi karakter Kristus itu ambil anduk ya, dan siap untuk membasuh kaki. Saudara, dalam pelayanan kita punya sikap yang demikian, dan karakter Kristus itu kudus,
tetapi dekat dengan orang berdosa, sama seperti yang Yesus lakukan. Artinya dalam Ibrani 4 ayat 15 ya, Markus 2 ayat 16. Artinya menjaga hidup kudus tetapi seperti Yesus. Dia makan bersama dengan pemungut cukai, dengan pelacur. Kudus itu tidak eksklusif, tidak sombong rohani, tapi hidup kudus itu adalah kita dengan Tuhan, tapi kita tetap terbuka dengan orang-orang berdosa. Ya, saudara, bertemanlah dengan orang-orang yang belum percaya tanpa takut tertular. Dengar saudara, terang itu tidak pernah takut dengan gelap. Yang setuju katakan amin, saudara. Tapi tugasnya terang itu ngusir kegelapan. Jadi ketika Anda hadir, kegelapan itu lenyap karena ada terang dalam kehidupan saudara. Ya, bagaimana seseorang dibentuk untuk memiliki karakter Kristus ini, ya, saudara, kita dibentuk ya memiliki karakter Kristus. Tuhan itu pakai 3 alat. Tuhan nyetak kita itu dengan firman. Katakan firman, saudaraku. 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Ya, semakin serupa dengan gambarnya, Alkitab katakan. Makin kita mendengar firman, membaca firman, mengerti firman, kita makin mengerti siapa Yesus, seperti apa Yesus itu, karakternya seperti apa yang Yesus lakukan. Kalau tidak serupa, ya kita nggak ngerti, nggak kenal, saudaraku. Ya. Lalu yang kedua, alat yang dipakai Tuhan adalah Roh Kudus. Kalau tadi firman itu cetakan, Roh Kudus itu adalah tenaganya, powernya. Galatia 5 ayat 22-23. Ya, Roh Kudus yang mengerjakan dari dalam kita kalau kita taat kepada Tuhan. Dan alat yang dipakai Tuhan, Anda mungkin ada yang tidak menyadari ini ya, yaitu masalah dan orang-orang yang angel, orang-orang yang sulit yang ada di sekitar kita. Ya, yang senyum-senyum ini pasti ngalami gitu ya. Tuhan izinkan masalah dan orang-orang yang sulit. Ya, Yakobus 1 ayat 2-4 berbicara tentang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, menghasilkan ketekunan. Saudara mau seperti Yesus? Tadi sudah angkat tangan ya. Kalau mau seperti Yesus, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang bikin saudara kesel. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang menguji kesabaranmu, yang menuntut saudara untuk mengampuni seperti Yesus. Tuhan izinkan kamu disakiti, ya. Jadi itu adalah amplas yang Tuhan pakai untuk membuat kita semakin halus, saudaraku. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, kehendak Tuhan bagi kita adalah memenangkan jiwa dan memuridkan. Ini jelas ya, ayat natsya kita sudah hafal, tapi penekanannya bahwa amanat agung itu adalah perintah, bukan sekedar saran, bukan sekedar nasihat, tapi perintah. Katakan perintah, saudara. Karena itu pergilah ya, poretentes. Jadi pergilah itu pengertiannya itu sambil pergi, artinya di tengah aktivitas kita ya sehari-hari. Saudara berangkat ke kantor, seperti ini Pak Yahya lagi perjalanan berangkat ke kantor, lambaikan tangan Pak Yahya ya. Lalu ke pasar, Anda yang kuliah ke kampus, Anda yang bekerja ketemu dengan karyawanmu. Artinya sementara kamu pergi, sambil kamu pergi, jadikan semua orang itu murid. Jadi nggak harus nunggu jadi pendeta dulu, aku jadi full timer dulu, tidak nunggu lulus sarjana teologi dulu seperti Mas Hartoyo gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang sementara kamu pergi, jadikan orang lain itu murid. Kata jadikan murid itu mateusete ya, mateusete. Angel temen ya, bahasa ilat orang Jawa ngomong itu ya. Itu menjadi kata kerja utama, saudaraku ya. Dan selanjutnya baptis dan ajar. Itulah yang Tuhan perintahkan bagi kita.
Saudara, ada beberapa langkah praktis ya. Ini akan terus diingatkan bagi kita di sepanjang tahun ini. Menangkan jiwa, bawa orang kepada Yesus. Ya, caranya itu praktis. Saudara, gini, setiap hari berdoa sebut nama. Jadi Bapak Ibu, kita punya beberapa nama yang Anda catat, boleh di HP, boleh di kertas, ya. Apakah itu teman, tapi mulailah dari keluarga terdekat yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, catat orang yang belum percaya ini, doakan setiap hari, saudaraku, sebut namanya orang-orang itu, saudaraku, ya. Lalu bangun jembatan, tunjukkan kasih kita kepada mereka. Ya, kalau ada kesempatan pas dia sakit, Anda kunjungi dia, besuk, ya. Kalau mungkin dia pindahan rumah, datangi dia, ya. Atau mungkin ada kesempatan Anda ulang tahun, traktir dia, saudaraku. Nah, kesempatan-kesempatan seperti itu akan menjadi jembatan. Bangun jembatan kita dengan orang-orang itu, sampai mereka mengerti betapa pedulinya saudara. Ya, Anda adalah orang-orang penuh kasih. Dan step berikutnya yang ketiga adalah mulai membagikan kesaksian. Tidak perlu khotbah. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, tidak usah khotbah. Bagikan kesaksian. Cerita poin pentingnya aja. Dulu aku takut mati, tapi setelah aku percaya Yesus, mengenal Yesus, aku punya damai sejahtera, ya. Dan selanjutnya Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk membawa dia itu mengenal Yesus. Jadi harus ada action. Di tahun Amanat Agung ini nggak bisa diem-diem baik, saudaraku. Ya, jemaat, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, kita harus bergerak. Kita harus membawa jiwa-jiwa dan memuridkan mereka, saudaraku. Ya, jadi keempat hal ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa Anda menangkap dengan baik, ya, dan kita mau meresponinya dalam hidup kita. Yang menangkap pesan Tuhan pagi ini, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan.